Pisau itu terhunus, bertubi-tubi hingga membuat tubuhnya terkoyak bersimbah darah. Itulah penggalan kejadian yang terdapat dalam kisah ini. Kisah ini terjadi di sebuah kampung yang terdapat di perbatasan Kabupaten Bandung, kini Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta di pertengahan tahun 90-an. "Neng, Aa pergi dulu ya," ucap Farid kepada istrinya, Titin. Diketahui, Farid merupakan seorang tenaga honorer yang bekerja di salah satu instansi pemerintah. Dia merupakan ayah dari 2 orang anak dan suami dari Titin. Kehidupan rumah tangganya sangat harmonis. Mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Di depannya terdapat taman kecil dengan bunga-bunga yang cantik menghiasi rumah mereka. Terdapat pula kebun yang tidak luas berada di samping rumahnya, menambah asri rumah mereka. "Ayo cepat, habiskan makannya, nanti keburu telat ke sekolah," perintah Titin kepada Sandi, anaknya, yang baru saja duduk di kelas 1 sekolah dasar, sambil menggendong anak keduanya, yang baru berumur 2 tahun, yang bernama Wiwin. Titin lalu bergegas pergi keluar untuk mengantar Sandi, anaknya. Selang beberapa rumah terlewati Titin, melihat sebuah mobil tengah berdiri di sebuah rumah kontrakan milik Haji Eden, tetangga Titin. Mobil itu membawa barang-barang yang sedang diturunkan oleh beberapa orang. Terlihat pula oleh Titin, tetangganya yang bernama Opik, tengah membantu menurunkan beberapa barang. Lalu, Titin menghampiri Opik untuk menanyakan siapa yang mengisi kontrakan tersebut. Opik lalu menjawab jika rumah ini telah disewa oleh seseorang yang bernama Ayu, seseorang yang berasal dari kota Tasikmalaya. Setelah rasa ingin tahu Titin terpenuhi, Titin lalu melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Titin juga berprofesi sebagai kader di kampungnya. Kesehariannya cukup sibuk sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kader. Namun meski begitu, Titin tak pernah sekalipun meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Kehidupan Titin sangatlah bahagia. Tak pernah sekalipun mereka bertengkar hebat. Walaupun kadangkali perbedaan pendapat kerap juga terjadi antara Titin dan Farid, tapi semua dapat diselesaikan dengan baik oleh mereka berdua. "Assalamualaikum," ucap Farid mengucap salam, tanda Farid telah pulang dari pekerjaannya. Kedua anak Farid selalu menyambutnya selepas pulang dari pekerjaan. Tak lupa, Titin juga selalu menyambut Farid dengan senyuman yang manis. Iya, Titin terbilang cantik dan Farid suaminya juga dikenal sebagai lelaki tampan dan baik di lingkungannya. Hari-hari mereka selalu dijalani dengan semangat dan senyuman, dan tak akan dikira bahwa sebenarnya kehidupan mereka sesungguhnya masih rapuh. Saat itu sore hari, lepas Farid pulang dari kerjanya, terdapat seseorang mengetuk pintu rumahnya. "Assalamualaikum," ucap seseorang itu. Titin lalu bergegas menuju arah suara yang memberi dalam tersebut. Lalu dibukalah pintu tersebut oleh Titin. Terlihat seorang wanita yang masih terbilang muda kini ada di hadapannya. "Waalaikumsalam." "Iya teh, sama siapa?" tanya Titin. Diketahuilah bahwa sosok di depannya adalah Ayu, tetangga barunya. Kini Ayu sedang ada di depan Titin, sembari membawa sebuah bingkisan yang berisikan beberapa makanan khas Tasikmalaya. Sambil memperkenalkan diri, Ayu bermaksud untuk bersilaturahmi dengan Titin. Tak berselang lama, Titin lalu menyambut Ayu dengan hangat dan mempersilahkan Ayu untuk masuk ke dalam rumahnya itu. Ayu lalu masuk ke dalam rumah Titin dan duduk di kursi coklat atas permintaan Titin. "Siapa, Neng?" tanya Farid yang tiba-tiba hadir di antara mereka dari arah belakang. Titin lalu memberitahukan suaminya bahwa beberapa hari yang lalu Ayu baru pindah ke sini dan mengontrak rumah di kontrakan Haji Eden. Saat itu pandangannya Ayu seolah tak anti menatap Farid. Lalu Farid yang memang ramah lalu memperkenalkan diri kepada Ayu dan meminta Titin untuk mengobrol dengan Ayu. Lalu Farid pergi kembali ke ruang keluarga untuk menemani kedua anaknya bermain. Tak lama setelah itu, terdengar kembali panggilan Titin kepada Farid. Dan ternyata saat itu Ayu yang tengah bertamu meminta izin untuk segera pamit pulang kembali ke rumahnya. Titin lalu memberitahu bahwa tetangga barunya itu akan pulang. Dan setelah itu, Farid mengucapkan terima kasih atas makanan yang telah diberikan Ayu kepada mereka. "Alhamdulillah ya, dapat rezeki," ucap Titin
sambil membuka bingkisan dari Ayu itu. Titin pun menceritakan bahwa Ayu sepertinya wanita yang baik, sikapnya yang sopan dan tidak membosankan. Diketahui pula bahwa Ayu merupakan seorang perias pengantin dan hidup seorang diri sebagai janda dengan seorang anak. "Wah, janda nih," ucap Farid menggoda Titin, istrinya sambil bercanda. Mau apa? Jangan macam-macam loh," jawab Titin mencubit pipi suaminya itu. Farid lalu tertawa melihat kecemburuan istrinya itu. Menjelang maghrib, lalu Farid pun bersiap pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ditemani para tetangganya yang juga ikut bersama Farid, mereka bersama pergi ke masjid. Salah seorang dari mereka yang bernama Dadan lalu berkata, "Ada janda muda tuh, siapa yang mau daftar?" tanya Dadan kepada semuanya. Dadan yang memang seorang duda sepertinya menaruh hal yang aneh di hatinya saat tahu saat ini ada Ayu yang kini tinggal di kampungnya itu. Semua orang termasuk Farid lalu menyuruh Dadan untuk mencoba mendekati Ayu, karena barangkali saja mereka bisa berjodoh. Alah, para lelaki cuma wanita aja di pikirannya. Terdengar suara wanita yang diketahui istri dari Haji Eden. Sontak, mereka merasa malu mendengar Bu Haji Eden tiba-tiba saja berada di belakang mereka. "Biasa Bu Haji, kita bercanda," ucap Dadan menggaruk kepalanya. Di tengah perjalanan, lalu mereka melihat Ayu yang tengah pulang dari warung. Beberapa orang mulai salah tingkah melihat Ayu yang memang cantik berjalan berpapasan dengan Ayu. Tapi tidak dengan Farid, yang memang sebelumnya bertemu dengan Ayu di rumahnya. Kang Farid, mau ke masjid Kang?" tanya Ayu menyapa. "Iya teh," jawab Farid. Ayu lalu juga berkata bahwa tadi ada kembalian lebih di warung dan membeli beberapa jajan anak kecil yang memang Ayu berniat memberikannya kepada anak-anak Titin. Ayu lalu meminta izin untuk datang kembali menemui Titin untuk memberikan jajan itu kepada Sandi dan Wiwin. Farid hanya berkata berterima kasih dan meminta hal itu tak usah dilakukan karena akan merepotkan Ayu. Ayu lalu berkata bahwa hal itu bukanlah hal yang berat dan merepotkan. Lagi pula, Wiwin anak kedua Farid juga seumuran dengan anaknya Ayu yang bernama Rizal. Jadi, Ayu berpikir mungkin anak-anak mereka bisa menjadi teman dekat. Lantas, Farid pun menyetujuinya. Ayu lalu meminta izin pamit dari hadapan Farid dan para tetangga dengan senyum yang ganjil kepada Farid. Hal itu terlihat oleh Bu Haji Eden yang sekilas menatap tajam Ayu. Beberapa minggu berlalu semenjak Ayu datang ke kampung ini. Lambat laun, Ayu kini sudah menjadi bagian dari masyarakat di kampung itu. Kedekatannya dengan Titin pun semakin baik. Wajar saja, Titin adalah wanita yang baik tanpa melihat seseorang berdasarkan ucapan orang lain. Ditambah, Titin yang seyogyanya tidak mahir dalam berdandan, kini semakin pandai dalam merias diri setelah bergaul bersama Ayu. Farid sebagai suaminya melihat perbedaan istrinya kini jauh berbeda. Terlihat lebih cantik dan anggun setelah belajar dari Ayu teman barunya itu. Lalu, di saat Titin dan Ayu berbincang, Farid kemudian bergabung bersama mereka. "Neng, apa kamu sudah tahu beberapa hari ini warga sering mendengar suara seorang wanita bernyanyi sinden saat malam tiba?" ucap Farid membuka obrolan. Titin lalu menjawab bahwa kabar tersebut beberapa kali didengarnya. Namun Titin belum menemukan apakah cerita tersebut benar-benar nyata terjadi atau hanya cerita iseng masyarakat saja. Ayu yang hanya mendengar cerita tersebut hanya terdiam mendengarkan Farid dan Titin berbicara. "Terus Aa dengar juga tetangga kita seperti Kang Dadan, Dasep, Ujang, dan Kang Wandi kini terbaring sakit dengan keadaan yang sama. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam keadaan berbaring tubuh mereka kaku bak patung, Neng," tambah Farid. Titin cukup kaget mendengarkan berita dari suaminya itu. Di luar dugaan, ternyata kampung mereka berubah sedikit mencekam setelah beberapa hal ganjil terjadi di sana. Kegiatan ronda pun semakin digalakan secara rutin di kampung itu, termasuk Farid yang juga mendapat jadwal ronda di hari Sabtu malam. Tepat kala itu, waktunya Farid menjalankan ronda. Dengan beberapa tetangganya, tepat jam 10 malam, mereka berkumpul di sebuah pos ronda. Salah satu warga terlihat sedang menyalakan api unggun untuk menghangatkan malam dingin kala itu. Seperti bapak-bapak lainnya, kegiatan ronda
tak akan lepas dari permainan gaple dan membakar singkong maupun ubi yang memang sangat melimpah di kampung tersebut. Beberapa jam mereka isi dengan obrolan sambil sesekali melempar kartu gaple, dan sebagian lagi tengah asik memakan ubi dan singkong. Hingga satu saat kemudian, salah satu dari mereka membicarakan hal mengenai beberapa kejadian di kampung tersebut. Aneh ya, udah nyaman dari dulu kampung kita ini. Karena hal yang terbilang ganjil, kita harus begadang tiap minggu buat ronda. Tapi, tahu nggak kalian? Dadan, Dasep, Wandi, dan Ujang pernah beberapa kali terlihat menemui si Ayu. Apa mungkin ada hubungannya dengan semua ini? Ucap seseorang di antara mereka sambil menyeruput kopi yang ada di hadapannya itu. Us, jangan ngomong sembarangan, Kang. Hampir setiap hari aku juga bertemu si Ayu, karena kini sangat dekat dengan istriku. Tapi tak ada hal yang aneh padaku. Potong Farid menolak ucapan tetangganya itu. Beberapa orang tertawa karena mungkin tetangganya yang sedikit menuduh itu tidak ingin ada saingan untuk mendapatkan Ayu. Sesaat mereka menikmati malam itu, terlihat dari ujung jalan dekat dengan gerbang kampung terdengar suara langkah seseorang yang seolah mendekat pos ronda di mana Farid dan para warga lainnya berkumpul. Sontak para warga termasuk Farid mulai mengerutkan dahinya dan menajamkan mata untuk melihat siapa yang akan menghampiri mereka. Hingga sesosok tubuh terlihat di sana tersapu cahaya lampu salah satu rumah warga. Loh, Kang Ujang? Ucap mereka. Mereka sangat heran. Kang Ujang yang memang diketahui dengan sakit kini berada di tengah mereka. Para warga pun mulai menanyakan keadaan Ujang waktu itu. Namun Ujang hanya terdiam. Ujang hanya terdiam sambil duduk. Tatapannya kosong menerawang ke arah depan pos ronda. Melihat hal itu, para warga dan Farid hanya bisa saling pandang dan mengangkat kepala kepada masing-masing orang tanda bertanya dan kebingungan. Karena tidak ada jawaban dari Ujang, maka salah satu warga berinisiatif untuk membuatkan kopi buat Ujang yang mungkin baru sehat dari sakitnya. Tak ada yang berani bertanya kembali kepada Ujang. Apalagi beberapa waktu sebelum sakit, Kang Ujang juga diketahui tengah memiliki masalah dengan istrinya. Mungkin hal itu yang membuat para warga termasuk Farid tidak berusaha menanyakan perihal sikapnya Ujang yang diam. Sampai beberapa saat kemudian, Ujang bangkit dan hanya berkata, Aku pergi dulu ya. Tak ada kata lanjutan dari ucapan Ujang. Ekspresi wajahnya sangat datar saat meninggalkan para warga di sana malam itu. Semua orang kembali saling memandang dengan keanehan tetangganya. Lalu Farid berkata, tak usahlah perlu dipikirkan, karena setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing, ucap Farid. Mereka pun kembali melanjutkan kegiatan ronda malam itu. Sampai akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Farid, bangun itu dengar teriak Titin membangunkan Farid yang masih terlelap tidur di pagi hari, belas lelah ronda semalam. Bangun itu dengar Kembali Titin menggoyangkan tubuh Farid. Apa Neng? Jawab Farid masih dalam keadaan kantuknya. Titin lalu berkata bahwa Ujang telah meninggal tadi pukul 2 malam. Titin mengetahuinya dari suara toa masjid yang mengumumkan kematian Ujang tadi pagi. Sontak, Farid segera mengumpulkan kesadarannya dari rasa kantuk yang meliputinya waktu itu. Antara sadar dan tidak sadar, Farid kembali menanyakan kebenaran dari berita tersebut. Kembali meyakinkan Farid atas berita tersebut. Tak mungkin, ucap Farid sambil bergegas pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka menyadarkan diri dari rasa kantuknya itu. Farid lalu segera pergi menuju kediaman Ujang yang tak terlalu jauh dari rumahnya itu. Terlihat juga di sana terdapat beberapa warga dan tetangga Farid yang semalam satu ronda bersamanya. Mereka yang semalam dengan jelas melihat Ujang bersama, mereka hanya bisa saling pandang. Tapi kan malam tadi, ucap Farid yang kemudian segera dihentikan oleh salah satu warga yang ikut ronda untuk tidak melanjutkan ucapannya tersebut. Sudah, nanti saja bicaranya, bisik salah satu tetangga Farid yang juga mengetahui kejadian ini. Setelah prosesi pemakaman, beberapa warga yang malam tadi melakukan ronda bersepakat untuk berkumpul, termasuk Farid yang juga ikut dengan mereka.
Semua orang bersepakat untuk tidak menceritakan perihal kemunculan sosok Ujang malam tadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan pihak keluarga Ujang dan menutup kemungkinan tersebarnya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah semua orang sepakat, kemudian mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Farid yang masih tidak percaya dengan kejadian semalam juga turut pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, terlihat oleh Ayu sedang duduk di teras rumah Farid. Namun saat itu, Ayu terlihat sangat berbeda. Dia terlihat begitu menawan di pandang Farid. Ayu juga tak lupa melempar senyum manisnya kepada Farid yang kala itu berjalan menuju rumahnya. Dari rumah Pak Ujang, Farid, ucap Ayu dengan pandangan dan wajah polos terlihat menggoda. Farid merasa ada perasaan yang kacau di hatinya saat melihat Ayu. Lalu, Farid segera memalingkan pandangannya ke arah lain sambil menjawab pertanyaan dari Ayu. Tak lama kemudian, Titin keluar dari rumahnya untuk menanyakan kematian Ujang beberapa saat itu. Tak banyak yang diungkapkan oleh Farid kepada istrinya itu. Farid lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi rumahnya sambil menyandarkan tubuhnya. Lalu, terlihat oleh Farid, Ayu yang sepertinya juga akan pamit kepada Titin untuk pulang. Namun satu hal ganjil terlihat oleh Farid dari Ayu. Saat Farid melihat Ayu yang berlalu pergi, tiba-tiba dengan cepat wajah Ayu menengok ke arah Farid dan tersenyum dengan tatapan tajam kepadanya. Farid yang tak menyangka hal ini lalu menundukkan kepalanya dengan perasaan kikuk dan keheranan. Sungguh aneh, Ayu seperti tahu bahwa Farid melihatnya dari balik jendela rumah. Padahal dari sudut Farid melihat, tentu saja hal itu sangat sulit diketahui. Seminggu sudah setelah kematian Ujang, tak lagi terdengar hal yang mengejutkan. Semua kegiatan warga, termasuk Farid, berjalan dengan normal seperti biasanya. Hingga satu hari, peristiwa mengejutkan kembali hadir di kampung mereka. Kini giliran Dadan, yang juga sakit seperti yang dialami oleh Ujang. Waktu itu, Dadan yang terbaring tiba-tiba bangkit dan terduduk. Kemudian, hal di luar nalar manusia terjadi. Dadan bergerak seolah sedang menari atau melakukan gerakan silat. Tangannya sangat lihai menggerakkan kedua tangannya itu. Matanya pun melotot dan tak menggubris siapapun yang bertanya kepadanya. Hal ini terus berulang beberapa kali dalam sehari. Keadaan desa mulai dibuat khawatir dengan semua kejadian ini. Ditambah pihak keluarga Dadan juga berkata, sebelum Dadan melakukan gerakan aneh itu, sebelumnya selalu terdengar suara nyanyian dari seorang sinden. Hal ini juga dipertegas dan dibenarkan oleh beberapa warga yang juga sempat mendengar suara nyanyian sinden di malam hari. Kala itu, malam hari lepas sholat Isya, Farid tengah duduk bersila membaca ayat suci Al-Quran. Selesai membaca, Farid terlihat terdiam. Suara-suara sayup sedikit terdengar di suara Farid. Suaranya memanglah tak terlalu jelas, namun Farid dapat memastikan bahwa suara tersebut seperti sebuah nyanyian seorang sinden. Mendengar hal itu, lalu Farid bangkit untuk menemui Titin, hingga hal ganjil kembali terlihat oleh Farid. Anak pertama Farid terlihat berdiri mematung, melihat ke arah jendela rumahnya. Sontak saja, hal itu membuat Farid menghampirinya. Anak Farid pun lalu berkata, siapa rombongan yang ada di depan jalan sana? Tentu saja, Farid langsung melihat ke arah jendela, namun tidak ada siapapun yang dapat dilihat oleh Farid. Dengan rasa khawatir yang hebat, Farid lalu membawa anaknya pergi ke kamar dan segera menutup jendela rumahnya. Titin yang melihat wajah khawatir Farid lantas menanyakan perihal yang terjadi. Namun, Farid tak memberitahukan apapun kepada istrinya tersebut. Hari demi hari terus berjalan. Kejadian-kejadian di luar nalar semakin masif terasa oleh warga kampung itu. Assalamualaikum Teh Titin, Kak Farid, ucap Ayu yang seperti biasa sangat rutin pergi ke rumah Farid. Terlihat Ayu membawa makanan dan beberapa snack asal Tasikmalaya. Hal itu dilakukan karena beberapa hari lalu Ayu pergi ke kampungnya untuk beberapa urusan. Melihat Ayu, Farid seperti memiliki perasaan aneh yang selalu muncul di hatinya. Tapi perasaan itu bukanlah seperti biasanya. Jantungnya selalu berdebar hebat. Ucapannya menjadi agak kaku saat berbicara di hadapan Ayu. Farid juga mulai selalu melihat wajah Titin dan Ayu, seolah Farid membandingkan keduanya. Di dalam obrolan mereka bertiga,
Ternyata Ayu juga akan menerima panggilan rias pengantin di salah satu warga di sana esok hari. Farid tak banyak bicara saat ini. Pandangannya hanya terpaku pada wajah Ayu dan sesekali melempar senyuman kepada Ayu yang tengah berbicara. Hati Farid seperti dirasuki hal aneh. Entah mengapa, karena seringnya Ayu datang ke rumahnya, semakin besar juga perasaan aneh itu muncul di hatinya. Namun, perasaan itu Farid coba singkirkan, melihat Titin istrinya yang sangat baik dan perhatian kepada Farid. Hatinya kini tengah berperang menekan perasaan yang baru muncul dengan perasaan sayang dan cinta kepada Titin. Titin lalu izin masuk ke dalam rumah untuk mengambil air dan membuka beberapa snack yang dibawa Ayu untuk menemani obrolan mereka. Melihat istrinya masuk, lalu Farid menanyakan perihal urusannya kepada Ayu di Tasikmalaya. Ayu seperti memanfaatkan situasi ini. Tangannya mulai dia simpan di pipi merahnya. Rambut panjangnya diuraikan ke samping kiri tubuhnya dan matanya menatap jauh ke dalam mata Farid dengan sedikit senyuman yang terlihat menggoda. Hal ini membuat Farid salah tingkah. Matanya mulai Farid tundukkan dan Farid mengobrol tanpa memandang Ayu. Farid sekuat mungkin menahan perasaan aneh tersebut. Hati Farid semakin tak karuan saat melihat mata besar Ayu. Apalagi saat itu, bibir Ayu terlihat sedikit menggigit di hadapan Farid saat Farid tengah berbincang dengannya. Sungguh pikirannya sangat kacau dan kalang kabut. Hati dan kepala Farid seperti saling bergelut menentukan perasaan yang muncul kala itu. Tak lama, Titin keluar membawa makanan dan minuman untuk mereka. Hal ini membuat Farid cukup lega untuk dapat keluar dari situasi yang dihadapinya. Farid lekas memilih masuk ke dalam dengan alasan ingin bermain dengan anaknya Sandi. Lalu dengan langkah tergesa-gesa, Farid lekas meninggalkan Ayu dan Titin di sana. Farid lalu bercermin dan memikirkan apa yang dirasakan hatinya tersebut. Beberapa kali, Farid juga terlihat memejamkan mata, tanda gelisah dengan perasaannya itu. Beralih keesokan harinya, saat Farid akan berangkat kerja, terlihat Farid mengendarai motornya dengan berlalu melewati rumah Ayu. Terlihat oleh Farid, tengah berada di depan rumah Ayu dengan ekspresi marah dan kebingungan. Kemudian Farid mencoba memberanikan diri bertanya kepada pria asing itu. Diketahuilah bahwasanya orang itu bernama Saipul dan dia merupakan kenalan Ayu yang berasal dari Ciamis. Farid lalu bertanya kembali mengenai keperluannya di kampung ini dan terhadap Ayu. Namun, belum sampai Saipul menjawab, sosok Ayu keluar dari rumahnya. Terlihat Saipul menuju Ayu dengan tergesa-gesa. Tak jelas yang mereka bicarakan, namun terlihat sangat jelas di mata Farid. Ayu dan Saipul sedikit berdebat, mempersoalkan sesuatu. Karena sikap Farid yang tak selalu ingin tahu masalah orang lain, Farid pun lekas meninggalkan mereka. Di waktu yang sama, Titin, istri Farid, juga tengah menjalankan aktivitasnya kembali. Terlihat saat itu, Titin sedang berkumpul bersama beberapa ibu kader lainnya. Lalu, tak berapa lama, beberapa ibu-ibu di sana seperti membicarakan Ayu. Telah didengar oleh Titin ketidaksukaan mereka terhadap Ayu. Hal ini mereka lakukan karena kabar yang masih simpang siur akan terkenalnya Ayu di kampung mereka. Bahkan, sebuah fakta mengatakan bahwasanya ada beberapa suami di antara mereka yang secara gamblang mengatakan ingin menjadikan Ayu sebagai istri keduanya. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Titin yang mendengar hal itu jelas menolak pendapat mereka. Di mata Titin, Ayu merupakan perempuan baik yang menyenangkan. Kalaupun benar kabar tersebut, jelaslah Farid yang akan digoda Ayu dan bukanlah suami mereka yang sudah pada tua, pikir Titin lucu. Titin tak menyadari Farid kini tengah dihempas perasaan aneh terhadap Ayu. Walaupun Farid belum menentukan sikapnya, namun sebenarnya perasaan Farid sangatlah mengganggu jiwanya. Tak lama kemudian, ibu-ibu kader di sana juga kembali menceritakan mengenai kabar suara penyanyi sinden yang kerap terdengar oleh beberapa warga di sana. Bahkan, seorang anak dari ibu-ibu kader di sana menjadi salah satu yang melihat akan sebuah rombongan besar dengan baju adat Sunda, dipimpin oleh seorang wanita cantik berbaju kebaya di depan rombongan itu. Iya, walaupun hal ini terucap oleh seorang anak kecil,
Namun hal itu cukup membuat ibu-ibu yang bercerita sedikit merinding. Setelah selesai dalam kegiatannya di balai desa, Titin lalu pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, terlihat Ayu yang tengah menangis di depan rumah Titin. Lalu dengan bingung, Titin segera melangkah menuju Ayu. Singkat waktu, Ayu dan Titin mengobrol mengenai keadaan Ayu. Titin cukup iba mendengar cerita Ayu waktu itu. Ayu berkata bahwa pagi tadi seorang temannya yang Ayu kenal di Ciamis selalu memaksa Ayu untuk menikahinya. Namun, Ayu tidak menyukainya. Hal inilah yang selalu membuat risih dan merasa kehidupannya yang selalu terganggu. Di waktu lain, Farid juga tengah selesai dari pekerjaannya. Kemudian, dengan tak sengaja, Farid melihat Saipul yang tengah keluar dari kampung mereka mengendarai mobil jeepnya. Dan ketika Saipul akan meninggalkan kampung itu, Farid segera menahan sebentar Saipul untuk sekedar berbincang saja. Farid berkata bahwa Ayu cukup dekat dengan keluarganya dan mereka sering berbincang dengan Ayu jika ada waktu lapang. Mendengar hal itu, Saipul lantas berkata, "Hati-hati Kang, jangan terlalu dekat dengannya," ucap Saipul dengan ekspresi marah dan sedih. Mendengar hal aneh dari Saipul, Farid hanya berbaik sangka. Mungkin karena pertengkarannya tadi membuat Saipul berkata jelek mengenai Ayu, sahabat istrinya itu. Tak lama, Saipul pun pergi berlalu dari pandangan Farid yang masih menyimpan tanya di benaknya itu. Setibanya di rumah, Farid juga melihat Ayu dan Titin yang masih berbincang. Terlihat bekas tangis masih melekat di mata Ayu. Kemudian, Farid bergabung dalam obrolan tersebut. Mendengar penjelasan dari sudut pandang Ayu, Farid semakin bingung antara penjelasan Saipul dan argumentasi yang Ayu paparkan. Karena tak ingin bingung dan terlalu jauh memikirkan kehidupan orang lain, Farid hanya berkata untuk sabar saja kepada Ayu. Tak lama saat mereka berbincang, Wiwin, anak Titin, menangis dari arah kamar. Mendengar Wiwin menangis, lalu Titin bergegas berlari ke arah anaknya itu. Tinggallah Ayu dan Farid yang kini hanya berdua di teras rumahnya. Tangis Ayu kembali jatuh di hadapan Farid. Melihat Ayu yang sangat terlihat sedih, tanpa sadar, tangan Farid meraih tangan Ayu dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Farid sangat kaget dengan apa yang dilakukannya itu dan segera melepaskan tangannya dari tangannya Ayu. Tangis Ayu perlahan reda saat tangan Farid menggenggam tangannya tadi. Lalu, sisa air mata Ayu sapu dengan tangannya dan menggantinya dengan senyum manis, tanda terima kasih terhadap Farid. Ayu lalu berkata, "Andai aku punya suami seperti Ak Farid," ucapnya. Semenjak perasaan itu muncul, Farid merasa hidupnya bergairah kembali. Satu hari, saat hari Minggu terdapat sebuah pesta pernikahan di kampung Farid. Seperti yang sudah diceritakan, sang pengantin didandani oleh Ayu kala itu. Saat akad dan acara resepsi beberapa waktu berjalan dengan lancar, hingga sebuah peristiwa terjadi. Sang pengantin yang saat itu dipanggil naik untuk ikut naik ke panggung bersama biduan, tiba-tiba berkata bahwa dirinya ingin menyanyikan sebuah lagu. Namun yang menjadi hal ganjil adalah sang pengantin wanita bukanlah menyanyikan lagu dangdut, melainkan melantunkan sebuah nyanyian yang biasa dibawakan oleh seorang sinden wanita Sunda. Nyanyiannya begitu lirih dan penuh daya mistis. Semua orang yang hadir merasa aneh dengan pengantin itu. Semua orang terdiam, tak mengerti akan situasi yang terjadi. Beberapa penabuh gendang mencoba untuk menyelaraskan nyanyian pengantin itu. Namun lagi-lagi, hal tak terduga terjadi. Sang pengantin seolah-olah menari lembut dengan mata terpejam. Hingga akhirnya di akhir lagu dan tariannya, pengantin wanita itu terjatuh, tak berdaya. Sontak saja, semua orang kaget dan heran dengan apa yang terjadi saat itu. Lalu beberapa orang mulai berkumpul, bahkan beberapa orang yang berkerumun dan berkata bahwa lagu yang dinyanyikan sangat mirip dengan teror seorang penyanyi sinden saat malam hari yang sempat terdengar oleh beberapa orang warga di sana. Acara pernikahan itu menjadi sedikit kacau dirasakan. Selesai pernikahan itu, para warga masih membicarakan perihal kejadian sang pengantin yang melakukan hal aneh hingga beberapa hari ke depan. Rasa takut mulai menghampiri hati para warga di sana. Beragam asumsi terlahir dari pikiran beberapa warga. Ada yang berkata bahwa terdapat orang yang melakukan pesugihan,
Hingga ada pula yang mengatakan hal itu terjadi karena ada orang yang iri dengan pernikahan itu. Entah apa yang terjadi, hal satupun orang yang mengetahui hal sebenarnya. Satu hari, Haji Eden, pemilik kontrakan Ayu yang tengah pulang dari keperluannya, secara tak sengaja melihat Ayu tengah berdiri di samping rumahnya. Terlihat Ayu seperti menabur sesuatu di sekitar rumah tersebut. Hingga akhirnya Haji Eden memberanikan diri bertanya kepada Ayu atas apa yang sedang dilakukannya. Terlihat wajah Ayu kaget seketika. Tiba-tiba Haji Eden berada di belakangnya sambil bertanya mengenai hal yang baru saja dilakukan oleh Ayu, dengan alasan sedang menabur garam karena banyaknya ular yang beberapa kali masuk ke rumah Ayu. Menjawab pertanyaan Haji Eden, rasa curiga sebenarnya menghinggapi pikiran Haji Eden kala itu. Namun karena memang sepertinya Ayu tidak melakukan hal terlalu aneh, Haji Eden lalu pergi meninggalkan Ayu. Tak lama setelah itu, Ayu pergi ke suatu tempat yang ternyata Ayu bertemu dengan Farid. Mereka berdua berbincang dan mengobrol dengan santai. Kala itu, Ayu dengan terang-terangan berkata bahwa dirinya sangat menyukai Farid dan bersedia menjadi wanita kedua untuk Farid. Tak hanya itu, Ayu yang secara ekonomi juga mempunyai nilai lebih. Dia berkata, sebenarnya Ayu sudah memiliki rumah dan beberapa bidang sawah yang coba Ayu tawarkan kepada Farid untuk menggoda Farid. Kedatangannya ke kampung itu adalah untuk menghindari masa lalunya yang kelam bersama Saipul yang selalu mengganggunya. Farid hanya terdiam mendengar tawaran Ayu tersebut, dan Farid lalu menjawab bahwa dirinya belum siap untuk dapat menerima semua ini. Hatinya terlalu berat mengkhianati istrinya Titin. Hingga akhirnya Farid meninggalkan Ayu sendirian. Ayu yang tengah sendiri hanya diam menangis, tak percaya dengan apa yang dikatakan Farid kepadanya. Hatinya hancur, seolah tak mengerti dengan sikap Farid yang selama ini Ayu anggap menerima dirinya dan juga menyukai dirinya. Ternyata tak terduga, Farid adalah seorang pria yang sulit dimengerti dan ditaklukkan. Di perjalanan menuju pulang, Farid hanya terdiam. Di pikirannya hanya ada bayang Titin, istrinya, dan juga kedua orang anaknya. Dalam hatinya, Farid juga sebenarnya sangat terpikat oleh Ayu. Namun ada ketakutan lain yang mampu menolak tawaran Ayu kepadanya. Di rumah, saat kedatangan Farid, Titin menyambutnya dengan ceria. Wajah manis dan senyumnya membuat Farid yakin dengan jawabannya kepada Ayu beberapa saat lalu. Tak semestinya istri sebaik Titin harus Farid tinggalkan dengan alasan apapun. Di lain waktu, Ayu hanya larut dalam tangisnya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Hatinya remuk bagaikan pasir terhempas ombak. Hanya kecewa dengan Ayu dapatkan kala itu. Kok si Ayu jarang kesini ya? Tanya Titin kepada Farid. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Farid mendengar pertanyaan itu. Farid tahu akan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga terdengar suara ketukan pintu menghentikan obrolan mereka. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang memberi salam. Terlihat seorang warga kampung tersebut mendatangi rumah Farid dan memberitahukan bahwasanya Dadan tetangga mereka tengah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Farid yang cukup dekat dengan Dadan lantas segera menemui tetangganya tersebut. Tak disangka, sesampainya di sana, Dadan telah tiada. Kematiannya hampir sama dengan Ujang beberapa waktu lalu. Semua orang semakin gempar dengan keadaan ini. 2 kali kematian warga mereka yang hampir sama membuat keadaan kampung menjadi tidak nyaman. Selesai dari melayat, Farid kembali ke rumahnya dengan perasaan tak percaya. Istrinya, Titin, juga cukup terpukul dan heran dengan kematian tetangganya itu. Semua perkara yang terjadi di kampungnya membuat Titin untuk ingin pergi saja dari sana. Esok hari saat sore, Farid habis pulang dari pekerjaannya sambil membawa bingkisan untuk kedua anaknya. Sambil memberi salam dan masuk ke dalam rumah, Farid sedikit berteriak memanggil kedua anaknya. Namun saat Farid masuk menemui istrinya di dalam, seketika pandangan Farid berhenti dan suasana menjadi sedikit canggung. Titin kini tengah berada bersama Ayu yang sedang mengobrol. Pandangan Ayu sangat tajam melihat Farid dengan sedikit simpul di bibirnya. Titin lalu berkata kepada Farid bahwasanya Ayu baru pulang dari Tasikmalaya
dan berkata bahwa Ayu sangat rindu dengan Titin dan kedua anaknya Wiwin dan Sandi. Melihat Ayu yang kini ada di rumahnya, Farid tak banyak bicara. Pandangannya selalu kabur, menolak mata Ayu yang selalu mengincarnya. Hingga akhirnya, beberapa waktu kemudian, Farid berinisiatif untuk izin kepada Titin pergi keluar rumah untuk membeli kopi. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari suasana tak nyaman itu. Di perjalanan menuju warung, Farid berjalan dan melewati rumah Ayu. Terlihat sosok Saipul yang berdiri mengetuk-ngetuk pintu kontrakan Ayu. Farid kemudian menghampiri Saipul untuk bertanya maksud dan tujuannya sering datang ke kampungnya dan menemui Ayu. Saipul lalu berkata ada hal yang mesti dibereskan oleh mereka berdua. Farid yang memang ingin tahu masa lalu Saipul lalu mengajaknya pergi bersama ke warung sambil berkata bahwa Ayu sedang tidak ada di rumahnya. Singkat waktu, mereka pun sepakat untuk pergi ke sebuah warung guna mengobrol. Di dalam obrolan mereka, Farid lantas menanyakan maksud dan alasan apa yang Saipul miliki menemui Ayu. "Punten Kang, sebelumnya kalau boleh tahu apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian? Bukan bermaksud ingin tahu dan ikut campur, tapi di kampung ini jika salah satu warga mempunyai masalah, mesti dibicarakan secara kekeluargaan. Keluarga Akang beberapa kali masuk ke kampung kami, tapi memberitahu alasan Akang," tanya Farid. Saipul pun akhirnya menjawab, "3 tahun sudah aku menjalani rumah tangga bersama Ayu dan memiliki seorang anak yaitu Rizal. Maafkan aku sebelumnya telah berani masuk ke sini tanpa permisi, tapi ada hal yang harus aku hentikan dari mantan saya Ayu, Kang," jawabnya. Farid sedikit tak mengerti dengan jawaban Saipul dan kembali sedikit mendesak untuk menjelaskan perkataannya itu. Lalu Saipul pun kembali menjelaskan bahwasanya kini istri sahnya tengah dalam keadaan sakit parah. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Hal ini terjadi karena saat itu Ayu tak menerima Saipul dimiliki oleh orang lain saat mereka bersepakat bercerai. Bagi Ayu, melihat orang yang pernah dicintainya bahagia adalah sesuatu yang harus dihentikan. Watak asli Ayu sebenarnya sangat brutal dan di luar dugaan. Saipul juga sebenarnya tahu akan perilaku Ayu yang selalu memakai susuk dan ilmu-ilmu hitam untuk mencapai tujuannya, dan itulah yang membuat Saipul menceraikan Ayu kala itu. Penyakit istrinya juga Saipul yakin dilakukan oleh Ayu. Hal itu Saipul curigai karena pernah suatu ketika saat masih bersama Ayu pernah berselisih paham dengan salah seorang temannya. Setibanya di rumah, Ayu dengan sombongnya berkata di hadapan Saipul akan melakukan sesuatu kepada temannya itu. Hingga benar saja, teman itu terserang penyakit persis dengan yang istri sahnya Saipul kini alami. Farid tak bisa berkata apapun. Keadaan yang dijelaskan Saipul sangat persis dengan beberapa penyakit yang sebelumnya menimpa Ujang dan Dadan. Namun, Farid tak bisa menuduh begitu saja karena tak ada bukti jelas yang masalah semacam itu. Farid dan Saipul akhirnya saling berpamitan setelah mereka berbincang. Farid juga mengatakan untuk datang saja lain waktu ke sini. Mendengar apa yang diketahuinya, Farid lalu menemui beberapa kerabat dan teman Ujang terlebih dahulu. Dengan basa-basi dan menelisik informasi, diketahuilah bahwa sebenarnya kematiannya Ujang dan Dadan sempat berkata ingin mendekati Ayu. Dadan mungkin wajar saja, karena dia seorang duda, tapi untuk Ujang, salah seorang temannya pernah mengobrol dengan Ujang yang ingin menjadikan Ayu istri keduanya, atau mungkin selingkuhannya. Benang merah mulai sedikit terkuat dengan apa yang Farid pikirkan, tapi tak cukup sampai di situ. Farid terus mencari sebanyak mungkin keterkaitan Ayu dengan kejadian-kejadian ganjil yang menimpa kampungnya tersebut. Setelah beberapa lama mencari informasi, Farid pun kembali ke rumah karena rasa lapar mulai hebat menyerang. Wajar saja, setibanya di rumah, Farid belum memasukkan makanan berat di perutnya. Itu karena terdapat Ayu yang sedang berbincang dengan istrinya itu. Farid lalu masuk ke dalam rumah, dan tiba-tiba istrinya muncul di hadapan Farid menanyakan perihal kepergiannya yang begitu lama. Farid lalu meminta maaf dan bertanya kepada Ayu. Titin lekas menjawab bahwa Ayu telah kembali ke rumahnya sambil segera menyuruh Farid bersiap pergi ke meja makan.
yang sudah tersedia makanan. Di meja makan, Farid dan Titin sedikit berbincang ringan. "Jangan terlalu dekat dengan Ayu," ucap Farid. Dahi Titin mulai mengerut mendengar Farid tiba-tiba saja berkata demikian. Titin lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Farid lantas berkata dan menjawab bahwa hal itu ditakutkan akan menimbulkan fitnah di antara mereka. Farid juga menjelaskan bahwa sebenarnya beberapa warga di sini juga ada yang mengincar Ayu untuk dijadikan istri, dan kedekatan Ayu dengan Titin takut membuat penilaian mereka buruk kepada Farid dan keluarganya. Titin tidak sependapat dengan argumentasi Farid. Titin malah menjawab bahwa memang dasarnya saja beberapa warga desanya mata keranjang melihat wanita cantik berada di sini. Farid lalu tak meneruskan perbincangannya itu. Titin yang terlihat sangat membela Ayu dengan ekspresi tak nyaman membuat Farid segera mengalihkan obrolan mereka berdua. Selesai makan, akhirnya Farid bermaksud pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Kamar mandi Farid kala itu harus melewati sebuah jendela besar di ruang tamu. Dan ketika Farid berjalan dan menengok ke arah jendela, terlihat sosok Ayu yang tengah memandanginya dengan pandangan marah. Farid yang kaget lalu memejamkan mata beberapa kali untuk memastikan. Namun tiba-tiba saja sosok Ayu hilang begitu saja dan membuat Farid keheranan. Farid pun tertegun dengan apa yang baru saja dilihatnya. Mungkin saja aku terlalu memikirkan masalah ini, gumam Farid. Di sela-sela mandinya, Farid seolah mendengar suara sinden itu bernyanyi kembali. Deburan air Farid hentikan untuk memastikan suara itu. Hingga akhirnya suara itu semakin nyaring. "Bapak, Pak, cepat keluar Pak, cepat!" teriak Sandi anak Farid. Segera Farid membalut tubuhnya dengan handuk dan keluar menuju Sandi. Dengan isak tangis, Sandi berkata bahwa Titin tiba-tiba terjatuh. Tentu saja hal ini membuat Farid khawatir. Benar saja, Titin kini tergeletak di lantai tak berdaya. Farid yang melihat istrinya terlentang di lantai langsung saja memangku Titin dan membawanya ke atas ranjang. Hingga waktu pagi, keadaan Titin tak juga sadarkan diri. Suhu tubuhnya semakin memanas. Hingga akhirnya, Farid memutuskan untuk tak bekerja dan mengurus istrinya yang tengah sakit tersebut. Berbagai cara Farid lakukan untuk sedikit meredakan sakit istrinya. Namun tetap saja, hal itu tak berguna sama sekali. Sampai beberapa jam kemudian, Titin pun tersadar. Namun yang mengejutkan, tubuh Titin tiba-tiba tak bisa bergerak. Tubuhnya mematung, persis seperti apa yang dialami Dadan dan Ujang. Sungguh terluka hati Farid melihat istrinya seperti itu. Pikirnya teringat akan perkataan Saipul atas apa yang Ayu lakukan. Apakah semua ini ulah Ayu? Pikir Farid melamun. Beberapa tetangga pun mulai menjenguk keadaan Titin kecuali Ayu. Farid hanya bisa terdiam menyesali perbuatannya yang membuat Ayu sedikit berani mengubur perasaannya. Farid pun mencoba untuk mencari Ayu di kontrakannya kala itu. Namun tak terlihat batang hidungnya Ayu sama sekali. Pikiran Farid semakin kacau. Hatinya dipenuhi rasa sedih dan amarah atas peristiwa yang menimpa Titin istri tercintanya. Hingga beberapa hari ke depan, Titin tak kunjung membaik bersamaan dengan hilangnya Ayu yang pergi entah kemana. Pekerjaan Farid pun mulai terbengkalai dengan datangnya surat teguran dari kantor di mana Farid bekerja. Semua ini berubah secara cepat membuat Farid sedikit depresi dengan keadaannya kini. Lalu, terdengar suara ketukan pintu. "Assalamualaikum, Assalamualaikum, Farid," teriaknya. Saipul kini datang menemui Farid. Saipul mengetahui keadaan Farid dan istrinya saat akan mencari kembali Ayu. Di tengah pertemuan mereka, terlihat Farid dengan keadaan yang sangat kacau. Tak terlihat lagi Farid yang rapi dan wangi. Sekarang, Farid hanya memikirkan istrinya, hingga tak sanggup mengurus dirinya sendiri. Saipul yang melihat Farid seperti itu sangatlah iba dan kasihan. Saipul lalu menghibur Farid dan bertukar cerita mengenai hal yang sama-sama menimpa mereka. Tak ada perbincangan yang bisa membuat Farid tersenyum saat ini. Hanya satu tujuan Farid, yaitu menemukan Ayu. Tak sampai di situ, suara sinden semakin marak terdengar oleh warga di sana. Bahkan sampai beberapa kali, sosok penampakan sering terlihat oleh warga kampung itu.
suasana kampung mulai membuat tak nyaman orang-orang. Bahkan beberapa tetangga yang mempunyai tempat tinggal lain mulai beralih pindah ke kampung sebelah. Bahkan sampai ada yang rela menjual rumahnya dengan murah agar dapat segera pergi dari kampung tersebut. Satu hari, saat Farid merenung di teras rumahnya, seorang bapak pos datang dan memberikan sebuah surat kepadanya. Dengan wajah lusuh, Farid segera membuka surat tersebut. Dan pikiran Farid saat itu tersentak dengan hebat. Surat pemecatan dirinya kini ada di hadapannya. Sirna sudah harapan Farid menjadi PNS. Bagai luka ditabur garam, rasa sakit melukai hatinya yang sedang dalam keadaan pilu. Belum sembuh istri tercintanya, kini masa depannya pun kandas begitu saja. Farid tertunduk lesu dan meneteskan air matanya. Beberapa orang melihat dan bertanya mengenai keadaannya yang tak mampu membuat Farid menjawab pertanyaan para tetangganya. Farid hanya terdiam, entah apa yang ada di pikirannya. Sedalam-dalamnya samudra tak akan sanggup menyaingi dalamnya luka Farid. Hingga waktu malam pun tiba, mungkin sekitar pukul 10 malam, Farid yang masih duduk terdiam, tiba-tiba mendengar suara sinden itu kembali bersenandung. Tapi ada yang lain terdengar oleh Farid, suara tawa menemani suara sinden itu. Hingga Farid berdiri seketika dan berjalan menuju suatu tempat. Suara pintu diketuk terdengar. "Ak Farid, tumben Aa datang ke sini malam-malam," ucap Ayu. Iya, suara itu seperti menuntun Farid atas kehadiran Ayu yang kini berada di rumahnya. Entah mengapa, tatkala suara itu datang, Farid seketika yakin bahwa Ayu sangat dekat dengan dirinya. Farid lantas masuk ke dalam rumah Ayu sambil menutup pintu tanpa berbicara sepatah kata pun. "Maafkan Ayu, Ak. Ayu tak tahu Teh Titin sedang sakit. Aku baru saja pulang dari Merias di Cianjur dan belum sempat menjenguk Teh Titin. Ini juga beritanya aku baru terima dari Bu Haja Eden, Ak," ucap Ayu dengan wajah ibanya. Namun, Farid tak menjawab apapun yang Ayu katakan. Matanya terus memandang Ayu dan membuat Ayu sedikit kebingungan. "Ak Farid, kenapa, Ak? Aa juga sakit? Apa terlalu capek merawat Teh Titin?" tanya Ayu keheranan. "Atau Aa mau membicarakan tawaran Ayu beberapa waktu lalu?" ucap Ayu. Wajahnya berubah manja dan matanya menggoda Farid. Melihat hal itu, Farid seketika berteriak. "Diam kamu! Diam!" teriak Farid. Ayu seketika kaget dan ketakutan melihat Farid sekarang itu. Ayu dengan wajah bingungnya hanya bisa terdiam. Sampai satu hal dengan cepat terjadi. Tangan Farid seketika mencekik Ayu dengan kuat hingga Ayu terdorong ke dinding rumahnya. "Jawab, jawab, jawab dengan jujur. Kamu yang sudah membuat istriku sakit," bentak Farid. Ayu yang masih dalam cekikan Farid hanya bisa sedikit berteriak dan memberontak bahwa dia tidak mengetahui apapun. Melihat Ayu yang mulai kehabisan nafas, Farid lekas melepaskan cekikannya. Hingga akhirnya Ayu terjatuh dan terbatuk-batuk. "Saipul telah mengatakannya. Kau telah mengguna-guna istri sahnya dan penyakit yang dideritanya sama dengan keadaan Titin sekarang. Sekarang jawab, apa kamu yang melakukannya?" Kembali Farid membantak Ayu. Iya. Kalau iya kenapa, Ak? Dulu Kang Saipul mendekatiku dengan gagahnya, tapi setelah dia mendapatkanku, dia selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tak ada waktu yang diberikan buatku. Hingga akhirnya kami bercerai, Ak. Aku kesepian, Ak. Kesepian. Lalu saat melihat Ak Farid begitu sayang dan selalu menemani waktu Teh Titin, aku iri, Ak. Jawab Titin menangis. Tapi kenapa harus aku dan Titin? Teriak Farid murka. Karena aku ingin suami sepertimu, Ak. Si Titin tak pantas buatmu, teriak Ayu. Dan hal tak terduga pun terjadi. Farid menyiksa Ayu dengan brutalnya. Beberapa kali tubuh Ayu dihempas Farid ke dinding beberapa kali dan membawanya ke dapur. Di sana kembali Farid menyiksa Ayu. Ayu mengerang dan berteriak atas semua tindakan Farid kepadanya. "Satu lagi, apa yang kamu lakukan terhadap Dadan dan Kang Ujang?" ucap Farid memegang kepala Ayu. "Ampun, Nak, ampun. Mereka mendekatiku. Ak Dadan sangatlah nekat. Dia berani memberiku uang
agar aku bisa tidur dengannya. Juga Kang Ujang, dia memintaku untuk menikah dan menjadi simpanannya. Maka aku mencelakai mereka, A. Lirik Ayu menahan sakit. Farid yang kini dirasuki nafsu setan melakukan hal tak terduga. Dia mengambil pisau dan menghunuskannya ke tubuh Ayu dan menikam tubuhnya berulang kali. Teriakan Ayu sangat keras hingga membuat beberapa warga datang berbondong-bondong mendatangi rumah Ayu. Sontak, semua warga yang hadir tak percaya dengan apa yang dilihatnya tersebut. Farid yang terkenal baik kini dilihat oleh mereka berlumur darah. Tangannya penuh lumuran darah Ayu. Farid lalu duduk di samping jasad Ayu dan berkata kepada warga yang datang untuk segera melaporkannya ke pihak berwenang. Singkat waktu, Farid kini berada di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Ayu. Lalu, Saipul datang menjenguk Farid untuk bertanya mengenai hal nekat yang dilakukannya. Farid lantas menjelaskan semuanya kepada Saipul. Saipul berkata bahwa kini istrinya telah sehat, begitupun dengan Titin. Tak sampai di situ, teror penampakan dan hal ganjil lainnya juga tak terdengar lagi kabarnya. Kini, Saipul pun juga berkata akan bertanggung jawab menafkahi Titin dan anak-anak Farid atas dasar rasa terima kasihnya kepada Farid sampai Farid bebas dari penjaranya. Walaupun sejatinya Saipul tak setuju dengan cara perbuatan Farid, dan Saipul juga berkata Titin juga telah pindah ke rumah orang tuanya dan memaafkan perbuatan Farid dan akan menunggunya sampai waktunya Farid keluar dari penjara. Terima kasih, Neng. Lirik Farid meneteskan air mata. Sungguh kau wanita terbaik untukku. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.